Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah keberkahan harta tanpa riba. Keberkahan harta tanpa riba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sejumlah ayat yang isinya adalah berisi tentang larangan melakukan praktek riba. Larangan melakukan praktek riba. Sangat banyak ayat Al-Quran yang bisa kita baca, kita simak, dan kita pelajari, yang isinya adalah menjelaskan tentang larangan riba tersebut. Jadi bukan satu ayat, dua ayat, tapi sangat banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut. Misalnya saja, kita buka surat Ali Imran ayat 130 misalnya. Dalam surat Ali Imran ayat 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takutlah kalian kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini adalah salah satu ayat yang isinya menjelaskan tentang larangan praktek riba. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita dalam kehidupan ini tentu tak bisa dilepaskan dari praktek perekonomian, praktek transaksi dalam bidang keuangan, dalam bidang perdagangan, ya. Itu semua tentu harus kita memiliki pedoman, ya, dari ajaran agama kita, karena memang Islam itu bukan hanya mengatur soal ibadah ritual saja. Jadi jangan menganggap bahwa Islam itu hanya soal ibadah ritual saja, hanya mengatur sholat, puasa, ibadah haji, ya, hanya sekedar urusan-urusan di masjid saja misalnya. Tapi sesungguhnya Islam itu ajarannya sangat luas, termasuk dalam dunia perekonomian. Itulah sebabnya dalam Al-Quran, bahkan dalam sejumlah hadis Nabi juga sangat banyak kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan, pedoman-pedoman yang harus kita jadikan pegangan dalam transaksi kita di bidang perekonomian, perdagangan, keuangan, ya, bisnis dan lain sebagainya, agar harta yang kita dapatkan dari semua praktek itu, transaksi perekonomian itu menjadi harta yang berkah, begitu ya. Bukan hanya halal tapi juga berkah, karena target kita itu kan bukan hanya sekedar halal tapi juga berkah. Begitu. Nah, harta yang berkah itu tidak mungkin didapatkan dengan cara yang tidak halal, begitu. Dan riba itu bisa menjadi salah satu penyebab penghalang keberkahan, karena riba adalah praktek keharaman, misalnya. Nah, jadi misalnya harta yang didapatkan oleh seseorang karena mencuri, misalnya, mengambil hak yang bukan miliknya, misalnya, ya. Maka tentu itu pun bagian dari contoh akan terhalangnya keberkahan, karena keberkahan tidak akan mungkin didapatkan dengan harta yang didapatkan dari pencurian, begitu, didapatkan dari mengambil dari hak orang lain yang bukan haknya. Termasuk juga misalnya kalau dalam ilmu waris, ya, harta warisan itu kan sering diperebutkan tuh oleh anak keturunannya, oleh para ahli waris, begitu. Dan dalam praktek pembagian warisan itu kan belum tentu juga itu semuanya sesuai kaidah, sesuai aturan agama. Bisa jadi ada praktek dalam pembagian warisan itu yang memang bertentangan dengan ajaran agama. Dan jika pembagian warisan itu bertentangan dengan ajaran agama, maka harta yang didapatkan itu yakin tidak akan berkah.
harta yang didapatkan oleh ahli waris itu, oleh para pihak yang mendapatkan harta itu, begitu, ketika mereka membagikan warisan tidak dengan cara yang sesuai dengan aturan agama, maka yakin itu hartanya tidak akan berkah. Kenapa? Karena caranya sendiri sudah salah, sudah melakukan praktek keharaman dari cara memperolehnya, begitu. Meskipun ya dalam bab waris itu bahkan meskipun semua ahli waris setuju dengan cara itu, misalnya. Semua ahli waris setuju dengan cara itu, mereka sepakat dengan cara itu, begitu. Tapi ternyata kesepakatan itu, cara itu bertentangan dengan aturan agama dalam hukum waris Islam itu, maka itu caranya salah, bahkan prakteknya haram, sehingga harta warisan yang didapatkan juga tidak akan berkah. Nah, begitu juga dengan praktek riba, begitu. Ketika seseorang mendapatkan harta dengan cara riba, maka yakin, ya, hakul yakin harta yang didapatkan itu tidak akan berkah. Meskipun, ya, secara zahir barangkali keuntungan yang didapatkan, ya, profit yang didapatkan itu sangat banyak, begitu. Tapi kan dalam ajaran agama itu kita bukan hanya mencari profit yang banyak, ya, tapi juga ada aspek keberkahan yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita raih, halal dan berkah, begitu. Nah, oleh karena itulah maka riba ini harus kita bisa pahami dari sudut konsepnya, ya. Yang pertama, ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari lah contohnya, ya, yang paling mudah itu kan, yang paling simpel itu memberikan contoh praktek riba ada dalam praktek pinjam meminjam, ya. Itu adalah contoh yang paling sederhana, yang paling simpel ketika kita ingin memberikan contoh transaksi yang itu adalah riba dalam transaksi pinjam meminjam. Karena ada kaidah yang sangat terkenal, ya, kaidah fikih yang sangat terkenal terkait hal ini, yaitu kullu qardin jarra naf'an aw jarra manfaatan fahuwa riba, ya. Kullu qardin, setiap transaksi pinjam meminjam, jarra naf'an, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan untung, yang mendatangkan profit, fahuwa riba, maka itu adalah riba, begitu. Jadi transaksi pinjam meminjam yang kemudian mendatangkan profit, mendatangkan keuntungan, itu pasti adalah praktek riba. Nah, kenapa? Karena dalam Islam itu dibedakan antara transaksi-transaksi yang memang boleh komersil dan ada transaksi yang tidak boleh dikomersilkan, transaksi yang non komersil, ya. Misalnya begini, misalnya transaksi yang diperbolehkan komersil, artinya transaksi yang memang diperbolehkan mencari keuntungan, mencari profit, yaitu jual beli misalnya, ya kan? Jual beli itu kan halal tuh. Nah, ini adalah transaksi yang sifatnya komersil. Dalam Islam boleh orang mencari untung dari jual beli, ya kan? Makanya dalam Al-Qur'an kan sangat jelas tuh, ya. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahul bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, selain jual beli, misalnya ada lagi transaksi lain yang memang itu ada transaksi komersil, ya, diperbolehkan mencari keuntungan dalam Islam, yaitu transaksi misalnya kerjasama usaha bagi hasil, misalnya, ya, kerjasama usaha bagi hasil, itu juga adalah transaksi yang sifatnya komersil. Orang boleh mencari keuntungan dari situ, begitu, ya. Kemudian ada lagi misalnya sewa menyewa, misalnya, ya, praktek ijaroh misalnya, itu kan itu boleh juga mencari keuntungan, karena ijaroh sewa menyewa itu boleh mencari keuntungan karena dia bagian dari transaksi yang komersil. Nah, adapun transaksi yang non komersil, artinya yang tidak boleh mencari keuntungan, diantaranya adalah praktek pinjam meminjam. Tidak boleh ada orang, ya, saling pinjam meminjam uang, tapi ternyata di situ ada keuntungan yang didapatkan oleh salah satu pihak, gitu. Ya, biasanya kan keuntungan itu didapatkan oleh pihak pemberi pinjaman, ya. Jadi misalnya si pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada si A misalnya, ya. Kemudian si A itu nanti harus mengembalikan kepada si pemberi pinjaman ini dengan dalam jumlah yang lebih dari yang dipinjamkan, ya, dalam kurun waktu tertentu misalnya. Itu kan praktek riba, ya, contoh yang paling sederhana, dan itu adalah riba, begitu. Kenapa? Karena transaksi pinjam meminjam itu hakikatnya adalah transaksi sosial, gitu. Dia adalah bukan transaksi komersil, tapi transaksi sosial. Tujuannya adalah tolong menolong, begitu. Jadi kalau dalam Islam, ya, yang namanya orang meminjamkan uang kepada orang lain, itu tidak boleh pikirannya komersil. Tidak boleh dia pikirannya, saya pinjamkan uang ini kepada dia, tujuannya agar saya dapat untung. Nah, itu nggak boleh. Itu pasti akan jadi riba, gitu.
Sebagaimana kaidah tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam yang itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan profit, begitu, maka itu pasti adalah riba. Lantas seperti apa sebetulnya yang memang diakui dalam Islam tentang pinjam meminjam ini? Pinjam meminjam itu dalam Islam diposisikan sebagai akad sosial, bukan akad komersil. Maksudnya apa? Maksudnya dalam rangka tolong menolong. Jadi misalnya saya ingin meminjam, saya berniat meminjamkan uang saya kepada si A misalnya. Maka saya itu tujuannya hanya untuk menolong dia gitu. Hanya untuk menolong dia. Mungkin dia butuh pinjaman, mungkin dia butuh untuk pinjaman untuk apalah kepentingan yang bersangkutan ya. Nah, dalam kondisi terdesak, misalnya orang meminjam uang itu kan biasanya dalam kondisi terdesak ya. Artinya dia butuh pertolongan begitu, membutuhkan bantuan. Nah, saya ketika meminjamkan uang saya kepada yang bersangkutan, maka yang dibenarkan adalah saya tujuannya hanya untuk menolong saja. Tidak ada terpikir bagi saya untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari pinjaman yang saya berikan kepada yang bersangkutan gitu. Nah, karena transaksi pinjam meminjam itu diposisikan dalam Islam sebagai akad sosial, bukan akad komersil. Sehingga tidak boleh mencari keuntungan dari akad sosial ini. Begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Dan yang hanya kita harapkan dari akad sosial ini, yang kita harapkan itu hanya pahala dari Allah saja. Jadi kita hanya mengharapkan pahala dari Allah saja ketika kita memberikan pinjaman kita kepada orang lain begitu. Sama halnya seperti kita bersedekah, itu kan akadnya akad sosial ya. Karena ketika kita bersedekah itu kan sama sekali kita tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan balasan dari situ gitu ya. Jadi misalnya kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, kan kita tidak berharap fakir miskin itu memberikan ganti kepada kita, ya kan? Karena memang tujuan kita adalah bukan untuk komersil ketika kita bersedekah, tapi tujuan kita adalah untuk menolong dia, membantu dia. Nah, itulah yang disebut dengan akad sosial gitu ya, akad ta'awun sosial. Saya tujuannya memberi sedekah pada dia, tujuannya adalah untuk menolong. Begitu juga ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, tujuannya adalah untuk menolong, bukan untuk mencari keuntungan, untuk mencari profit begitu. Nah, jadi banyak bentuk-bentuknya ya transaksi yang yang memang tidak diperbolehkan mencari untung, ada yang diperbolehkan mencari untung ya, dan bentuknya juga banyak seperti tadi. Kalau bentuk transaksi riba yang paling sederhana, saya meminjamkan uang kepada si A dan saya berharap dan saya mensyaratkan, saya meminta dia untuk mengembalikannya dengan uang yang lebih dari yang saya pinjamkan, ya kan? Itu riba. Atau sebaliknya, si A itu meminjam uang kepada saya dengan menjanjikan bahwa nanti jika dia mengembalikan akan dia berikan lebih kepada saya, begitu. Dia menjanjikan ya kepada saya bahwa nanti jika dia diberi pinjaman oleh saya, maka pada saat dia membayar pinjamannya kepada saya, dia akan memberikan lebihnya kepada saya. Nah, itu tidak boleh karena itu riba juga. Begitu ya. Nah, dikecualikan dari hal ini adalah ketika kelebihan itu memang tidak dijanjikan di awal. Jadi kalau si A ini minjam uang ke saya, dia tidak pernah menjanjikan untuk memberi lebih, ya kan? Saya juga tidak pernah meminta atau mensyaratkan untuk dibayar lebih. Tapi jadi normal aja gitu, saling meminjam tanpa ada yang menjanjikan, tanpa ada yang meminta, mensyaratkan. Nah, kemudian pada waktunya dia membayar, kemudian dia dengan inisiatif dia sendiri sebagai rasa terima kasih dia kemudian memberikan semacam ya katakanlah sebagai uang terima kasih begitu kepada yang bersangkutan melebihi dari harta yang dia pinjam, dari uang yang dia pinjam. Nah, itu hal yang diperbolehkan karena memang tidak dijanjikan di awal begitu. Nah, inilah contoh-contoh dari praktek riba dan yang bukan riba yang perlu kita pahami ya. Dan bahkan riba itu bukan hanya balasan yang sifatnya materi, bisa juga balasannya bersifat jasa begitu ya. Jadi misalnya saya meminjamkan uang kepada si A, tapi dengan syarat si A itu mau mencucikan motor saya misalnya, ya mau mencucikan mobil saya. Ada orang mau datang ke kita pinjam uang, misalnya 500.000 misalnya ya. Pak, pinjam uang 500.000. Terus saya punya uang nih 500.000. Saya bilang, kamu saya beri pinjam uang 500.000
tapi syaratnya kamu harus mau mencucikan mobil saya, begitu ya. Dia mencucikan mobilnya, kemudian nanti dia kembalikan juga yang 500.000 itu. Berarti kan ada keuntungan yang lebih yang didapatkan meskipun bukan dalam keuntungan materi tapi dalam bentuk jasa. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, gitu ya. Demikian pemaparan singkat mengenai riba ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan harta yang berkah, bisa meraih keberkahan harta tanpa praktek riba. Karena praktek riba itu hanya menjauhkan harta kita dari keberkahan. Ingatlah bahwa 1 rupiah saja harta kita yang kita dapatkan dari praktek riba dan juga cara-cara haram yang lainnya itu hanya akan menghalangi keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.